Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video IoT 2 ya. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan grafik seperti ini ya, menampilkan gauge ya, menggunakan Node-RED ya. Nah, sekarang eh, kita akan mengirimkan data data suhunya itu ke database. Di sini saya akan menggunakan database InfluxDB ya. Nah, jadi dari dari sini datanya ini kan dapat dari sensor suhu ini kan, dari sensor suhu, lalu dikirimkan ke MQTT broker, lalu ke Node-RED, lalu terakhir sampai ke InfluxDB begitu. Nah, sampai ke database-nya gitu ya. Langsung saja, saya tetap menggunakan Docker ya. Nah, Docker yang akan kita gunakan itu namanya image Docker-nya itu InfluxDB ya. Versinya versi terbaru latest. Langsung saja kita jalankan, kita jalankan kontainernya. Docker run, kita buat kontainernya min id min d ini namanya my plug dd gitu. Lalu portnya saya sini akan menggunakan port 8086. Oke. Lalu nama image-nya plug db latest. Kita jalan ya. Ini kita buka InfluxDB-nya melalui GUI ya. Dia punya InfluxDB ini punya dua interface. Ada CLI, ada GUI ya. Bisa di sini akan menggunakan interface yang GUI ya. Karena kita akan melihat grafik grafik datanya ya, naik turun begitu. Nah, cara berbukanya itu sama seperti Node-RED ya. Tinggal kita bedakan saja untuk portnya. Portnya gunakan tadi 8086. Oke, masuk, kita sudah masuk ke InfluxDB-nya. Startup. Nah, kita setup dulu ya untuk usernya. Username, password, simple saja. Organisasinya bucket name ini adalah apa ya, seperti ya bucket apa seperti ember untuk data kita gitu, untuk wadah data kita gitu. Sebenarnya ini bisa dibuat setelah kita melakukan setup user ya, tapi di sini juga bisa dibuat. Jadi akan saya buat di sini ya, DHT 22. Langsung saja kita seperti ini. Nah, di sini ada token. Ini penting token ini, jadi kita copy, jangan sampai hilang tokennya. Kita simpan di notepad. Trophy. Nah, ini kita masuk. Oke, nah sebenarnya kita bisa membuat bucket di sini ya. Di sini kita bisa create bucket, tapi saya di sini sudah ada sih bucketnya ya, di dua. Jadi kita akan menggunakan bucket bucket yang ini nih, bucket di hati dua ini ya. Nah, jalur jalur dari InfluxDB ini dapat dapat datanya dari Node-RED yang melalui Node-RED ya. Jadi di sini kita tambahkan function baru untuk si InfluxDB-nya ini. Kita juga memerlukan palette baru ya, palette baru. Namanya itu InfluxDB. Nah, ini Node-RED contrib InfluxDB ya. Tahu saja. Tahu terus ini kalau kita ini influx-nya
ada ya, kita menggunakan influx yang out ya, influx yang out, influx out yang dia. Oke. Nah, di functionnya ini kita tulis kode ya untuk mengirimkan data itu ke si influx nya itu. Oke. Ini ada msg dot topic, si topik begini bukan, si topik eh nah ini. Lalu em, topiknya ya, topiknya sini saya gunakan tadi itu apa tadi saya yang gunakan topiknya itu IoT slash DHT22, IoT slash DHT. Oke, alpha temperatur, ya, temperatur. Hmm, global gitu ya. Concat, ini untuk temperatur sekarang kita buat untuk humidity. Oke, done harusnya sudah bisa ya, udah sama udah ya. Nah, ini untuk kita edit juga ya, note influx db-nya ini. Namanya ini nama terserah sih, nama apa aja terserah sih. db seperti itu. Atau mungkin DHT22 saja, DHT22 ya, bakatnya. Sekarang kita tambah server influx-nya nih. Ini version kita memakai versi terbaru ya, di versi 2.0 ya untuk influx db-nya. Dan ini ada URL database-nya. Kita tadi menggunakan IP, kita gunakan IP ini tadi ya. Ctrl V. Oke. Nah, seperti ini ya. Tokennya, nah ini token yang tadi, ini kita masukkan ya tokennya. Tokennya kita masukkan. Add, lalu kita add. Nah, ini server sudah ada ya. Sekarang organizationnya tadi kita buat nopalnet namanya. Bakatnya tadi DHT22. Nah, oke, langsung saja. Ini time prosesnya millisecond saja down, kita down, lalu kita deploy. Nah, kita deploy. Coba kita lihat di sini ya. Oke, ini enggak ada. Oh, measurement. Sorry. Nah, measurementnya kita data saja down. Coba kita lihat apakah ada untuk measurement. Enggak ada ya measurementnya. Oh, ini enggak. Oke, kita aja enggak ada. Enggak dapat nih. Apa nih? Nama saya nggak ngaruh sih nama. Oh, salah ininya. Nah, gini, update down. Coba sekarang kita deploy. Kita lihat. Sama aja. URL harus HTTP. Kita pakai HTTP. Terus
Apa ada yang salah tadi? Slash mana? PTP.2// Oke tadi saya kan punya debug ya. Oke, ini debug. Nah, kalau debugnya saya sambungkan ke sini nih, fase 3. Kira-kira ada apa di sini? Eh, Connection reviews. Oke, BBT sudah, oh, sudah ada. Oh, udah ada ya. Oke, tadi tadi nggak ada, kenapa tuh tadi tuh? Kalau kita lihat di sini, ini kalau errornya ini connection reviews, connection ditolak ya. Tapi di sini bisa nih. Oke, tapi setelahnya bisa. Mungkin hanya ngebug dikit ya. Kalau kita lihat, nah kita lihat data lalu edit checklist, checklist. Kita lihat menggunakan graph ya, submit. Nah ini kita lihat tentang waktunya, time range-nya mungkin semenit. Nah ini mungkin 2 menit lah ya. Nah, ini kalau kita lihat ini, nah ini dalam semenit ya, grafiknya seperti dalam 5 menit terakhir ini grafiknya seperti ini ya. Coba kalau kita tiup-tiup sensornya, oke, menitnya naik ke 100% ya. Sekarang kita lihat di database-nya, kita lihat submit. Nah ini grafiknya berubah ya dia ya. Ini grafiknya berubah, naik ya grafiknya ya. Nah, tadi kita tiup-tiup. Dan juga tidak hanya grafik, kita juga bisa melihat band ya, ada band. Kita bisa melihat dalam bentuk gauge ya. Ini temperatur ya. Ini untuk humidity ya, 1% ya. Lalu ada graph ditambah ini nih, start, ada angkanya ini 100 nih. Atau kita juga bisa nih hanya menampilkan satu graf, hanya menampilkan satu data gitu. Misalkan hanya menampilkan temperatur ya, humidity-nya saya unchecklist, sampai lagi. Nah ini hanya temperatur yang ditampilkan begitu katanya. Oh, dua-duanya tampilkan dua-duanya begitu. Kita juga bisa melihat dalam bentuk histogram gitu kan, histogram gitu. Kita lihat dalam bentuk heat map yang juga bisa nih. Scatter mana? Di scatter nih, ada scatter juga. Kita lihat titik-titik scatternya ini, scatter plotnya. Atau dalam bentuk tabel. Nah ini bisa nih dalam bentuk tabel nih. Nah, ini seperti ini dalam bentuk tabel ya. Oke, mungkin. Nah, oke, jadi sudah selesai. Jadi seperti itu ya, cara kita menampilkan, bukan menampilkan, mengirimkan data ke InfluxDB ya, melalui Node-RED. Oke, jadi mungkin seperti saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.